Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah. Di siang hari ini kita termasuk orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mengerjakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Tambah lagi kita masih mau meluangkan waktu kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kondisinya agak panas ini. Ya, tumben-tumbenan ini. Ya, masih Al-Hidayah panas tumben ini ya. Hadirin rahimakumullah. Kalau kemarin kita sudah membahas sebagian tentang perkara yang berhubungan dengan bab siwak, ya. Hari ini kita akan tambah pengetahuan kita juga masih berhubungan tentang siwak, ya. Sebagaimana mana sudah kita bahas sebagian, akan kita tambahkan hal-hal juga yang berhubungan dengan siwak. Dikatakan di kitab sini dikatakan babus siwak, bab yang membahas tentang siwak. Jadi siwak ini ya salah satu perkara yang dianjurkan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebersihan tubuh kita. Ya. Jadi banyak hal-hal yang Allah syariatkan sebenarnya untuk kesehatan kita juga. Ya, di antaranya mandi, di antaranya menyukur bulu ketiak, bulu kemaluan, memotong kuku. Ini semua hal-hal yang Allah syariatkan ya untuk membersihkan tubuh kita dan menjaga kesehatan tubuh kita. Yang termasuk di antaranya adalah siwak. Apa itu siwak? Siwak menurut bahasa adalku, menggosok. Arti siwak sebenarnya menggosok, ya. Perbuatan menggosok atau gosokan, ya. Wa syar'an menurut syariat yang dimaksud dengan siwak adalah dalkul asnan wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khashinin, ya, yaitu menggosok gigi kita nih, kita gosok atau kita sikat bahasa kita ya. Dan sesuatu atau perkara yang ada di sekitar gigi, gusi-gusinya dikenain gitu ya. Dengan apa menggosoknya? Bi kulli syai'in khashinin, dengan segala sesuatu yang agak kasar. Ya, yang arti kasar di sini ya, yang mungkin ya tolakul asfarul asnan, yang mungkin bisa menghilangkan kuning-kuning yang ada di gigi, plak bahasa kerennya, bahasa kita jigong, ya, bahasa kerennya plak, bahasa kedokteran sebenarnya jigong sebenarnya, ya. Nah ini disunahkan untuk melakukan siwak, menghilangkan kuning-kuning yang ada di gigi ini, ya. Ada sisa makanan misalnya ya, kan ada orang walaupun cantik nih, kemudian dia senyum, tiba-tiba ada sisa cabai dikit, cakep nggak? Kurang cakepnya jadinya, maka dihilangin tuh, bersihin. Islam ngajarin bersih sama kita, ya. Nah, apa sih fadilahnya siwak? Dalam hadis, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam bab siwak dan Imam Muslim, ya. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayah ma'a kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan akan umatku, pasti sudah saya wajibkan, saya perintahkan umatku untuk bersiwak setiap sholat atau setiap wudu. Ada dua riwayat, dalam bab sholat ada dalam bab wudu. Ini kalau nggak memberatkan udah diwajibin kita. Cuma karena Nabi takut ini memberatkan, makanya Nabi nggak wajibkan. Nabi nggak nyuruh secara wajib nggak. Cuma Nabi sunnahkan saja. Ya, nah ini sebenarnya sunnah yang sangat bermanfaat buat kita. Cuma saya hampir yakin banyak di antara kita yang meninggalkan sunnah ini. Ya, ayo kalau bisa jangan cuma ngantongin handphone, jangan cuma ngantongin rokok, ngantongin siwak. Gitu ya. Jangan malu. Ya, nanti kata Rasulullah, Islam ini di akhir zaman akan terlihat aneh. Orang yang mengerjakan syariat terlihat aneh. Orang yang siwakan dilihatin, ih, jijik lu, jorok. Gitu ada tuh yang begitu tuh. Ya, padahal itu sunnah. Nah, ini akhir zaman begitu tuh. Kalau di awal-awal dulu zaman Rasulullah Islam terlihat aneh, kemudian lama-kelamaan jadi sesuatu yang indah. Semua orang mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW sampai lomba-lomba, banyak-banyakan sholat malam, banyak-banyakan baca Quran, orang dulu begitu. Nanti di akhir zaman terus berkurang. Dan beruntunglah orang yang terlihat aneh, kata Rasulullah. Sungguh beruntung orang yang di akhir zaman terlihat aneh. Kenapa terlihat aneh? Karena dia mengerjakan sunnah Nabi Muhammad, yang lainnya enggak. Nah, ya. Jadi kalau ada orang merokok biasa sekarang. Tapi kalau siwak aneh. Ya, mesti siwakan aja di zaman sekarang. Enggak aneh kelihatannya. Nah, itu orang termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa termasuk
orang-orang yang beruntung di hadapan Allah dan Rasulullah SAW. Gitu ya. Nah, jadi kalau bisa setiap sholat, setiap wudu kita gunakan siwak. Waqala kadzalika, dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, ya, dan juga oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, di sini dikatakan as-siwaku madharatun lil fam, mardatun lirrabb, wa majlatun lil basar. Siwak ini salah satu fungsinya adalah untuk membersihkan mulut kita. Sudah pasti orang yang sering siwakan giginya bersih, gitu ya. Makanya kita kan dianjurkan sama dokter itu hari minimal 2 kali sikat gigi, ya. Islam lebih dari itu, setiap saat bersiwak, tapi nggak usah pakai odol, ya. Kalau terus ribet jadinya bawa odol, nggak usah, siwaknya aja. Ini udah ada khasiatnya. Kemudian mardatun lirrabb, membuat Allah ridho sama kita. Jadi kalau pengen dapat ridho Allah, salah satu caranya senantiasa menggunakan siwak, gitu ya. Wa majlatun lil basar, membuat penglihatan kita menjadi kuat, jelas. Jadi kalau pengen mata nggak cepat rabun tuanya nanti, ya, rajin-rajin bersiwak. Gitu, ya. Itu rahasia tuh sebenarnya, udah ada rahasianya, dan ini hadisnya sahih. Jadi jangan sampai kita tinggal kalau bisa nih, ya. Wa qala aidan, dalam satu riwayat yang lain Nabi kita Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, ya. Kemudian Daruqutni, ya, orang-orang yang thiqah di sini, orang-orang bisa dipercaya. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Rak'atani bisiwakin khairun min 70 rak'atan bighairi siwak." 2 rakaat yang kita kerjakan dengan menggunakan siwak itu lebih utama, lebih baik dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Kemarin sudah saya terangkan tuh, ya. Karena itu sayang nih, tadi kita sholat zuhur 4 rakaat, ada yang siwakan, ada yang enggak siwakan, ya 4 aja dapatnya. Yang siwakan dikali 70 kali, masya Allah. Ayo, ya kan rugi nih kalau kita nggak bekerjain, rugi sebenarnya, ya. Makanya manusia itu rata-rata dikatakan zalim. Hampir seluruh manusia itu zalim. Kalau nggak zalim kepada Allah karena dia melanggar perintah Allah, atau zalim pada orang lain, nyakitin orang lain, atau minimal zalim pada diri sendiri. Oke, ada Ustaz orang zalim diri sendiri? Ada. Gimana contohnya? Orang yang ninggalin sunnah itu zalim atas diri sendiri. Ya, harusnya dia dapat pahala banyak, dapat kemuliaan nanti di surga, cuma ditinggalin, zalim tuh. Orang yang meninggalin kewajiban dia, zalim atas diri sendiri. Orang yang mengerjakan maksiat, zalim atas diri sendiri. Nah, kita, ya, yang dikatakan termasuk orang yang zalim, minimal jangan banyak-banyak kezalimannya. Orang yang dikit-dikit itu, pentingnya ngaji itu seperti itu. Pentingnya hadir majelis taklim itu seperti itu, agar tahu ilmu. Oh, ini sunnah ya. Oh, saya nggak tahu, ternyata itu sunnah, pahalanya gede, fadilahnya besar. Ayo kita kerjain. Ya, al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu tanpa diamalin seperti pohon nggak ada buahnya. Kita tanam pohon mangga, pohon durian, bertahun-tahun tungguin nggak ada buahnya, kira-kira enak gak? Tebang aja udah, nggak enak, nggak ada faedahnya, paling buat ngadem doang, buat ngasok. Ya, nah ini ilmu yang kita dapat. Siang hari dapat ilmu tentang siwak nih. Ayo cari siwak. Bukan siwak F, nggak pakai F tuh. Kalau siwak F odol. Siwaknya kayunya beli, ya, banyak dijual-jual toko-toko parfum banyak sekarang. Ya, alhamdulillah. Walaupun kita di sini nggak ada kayu siwak, kayu Arab banyak dijual sekarang di sini, ya. Nah ini pentingnya kita ngaji ilmu seperti itu. Kemudian fawaid itu siwak, di antara juga fawaidnya siwak. Ulama ini ada mengatakan fadilahnya siwak itu mencapai 70 keutamaan, 70 khasiat. Di antaranya apa? Annahu yazidu fil fasahah wal aqli wal hifz. Orang yang rajin bersiwak akan menambah kefasihan dia dalam berbicara. Kalau bicara fasih, gampang ngomongnya, wal aqli, dan juga menguatkan akal, wal hifz, dan hafalan. Nah, siwakan nih, ya. Jadi kalau pengen cepat hafal Quran, rajin siwakan sambil hafal Quran. Gitu ya. Wa yahuddul basar, mempertajam pandangan mata, enggak gampang rabun nanti tuanya. Wa yusahilun nazar, dan memudahkan ketika dia diambil ruhnya oleh malaikat Israil. Kalau ketika sakaratul maut, itu salah satu yang memudahkan kita untuk diambil ruhnya orang yang rajin bersiwak. Termasuk juga wudu, tuh gampangin untuk nyabut nyawanya. Karena nazar ini, ya, ketika dicabut nyawa sakitnya minta ampun. Ya. Digambarkan itu seperti hewan kambing, ya, yang dikulitin hidup-hidup. Nah, ntar kita ngerasain tuh, masing-masing semua ngerasain. Sakit itu sakit banget. Jangan sakit dikulitin, ya. Kita cabut kuku aja, ya. Itu sakit kira-kira. Sakit ini, masya Allah. Roh kita ditarik seperti itu.
Nah, yang untuk membuat kita nggak terlalu sakit, nggak terlalu susah ditarik rohnya, salah satunya dengan rajin-rajin bersiwak. Ya. Kemudian wayurhibul adu, ya, wayudhiful ajr, melipat gandakan pahala ibadah kita, ya, sehingga pahalanya jadi banyak. Wayubatu syekh, dan memperlambat tumbuhnya uban. Nah, ini siwak itu membuat kita nggak gampang ubanan. Kan ada anak muda ubanan tuh ya, ada tuh masih muda udah ubanan gitu. Ini nggak kalau rajin bersiwak. Pengarang kitab yang kita baca ini, ya, takrib itu sampai tua tubuhnya masih sehat, masih segar. Ya, Qadhi Husain namanya. Ditanya sama murid-muridnya, wahai syekh, wahai guru, apa sih rahasianya? Ya, ente kok sampai tua masih begini? Salah satu rahasianya adalah saya ketika muda jaga anggota tubuh saya dari maksiat, maka tua Allah jaga anggota tubuh saya dari penyakit. Nah, jangan sering maksiat. Mata pengen sehat, jangan sering lihat paha, lihat Quran aja dah. Ya, lihat Quran, lihat orang-orang soleh gitu. Ini kalau paha ngikutin gitu, ya. Masya Allah. Lagi di mall banyak banget, hati-hati dah yang kerja di mall, ya. Hati-hati nih, sabar-sabar dah ya. Kalau nggak perlu keluar kantor, di kantor aja dah. Nggak usah jalan-jalan ke toko, habis ntar kita, ya, dosa mulu. Kemudian wa yutayyibu raihatul fam, memperharum bau mulut. Jadi mulut kita nggak bau kalau kita sering siwakan. Wa yuzilu qalah, yang udah pasti ini menghilangkan plak dan warna kuning di gigi, udah pasti itu ya. Wa yashuddul lista, menguatkan gusi. Nah, salah satu juga bikin gusi kita kuat, enggak gampang sakit. Kemudian wa yurdir rabb, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyidul asnan, memperputih gigi kita. Wa yurisul ghina wa yusr, ya. Wa yudhibus suda'. Nah, menghilangkan pusing juga. Yang sering-sering pusing kalau siwakan insyaallah bisa enteng palanya, ya. Kemudian wa araqal ras, yang urat-urat saraf pada tegang kepalanya, ya, jadi kendor lagi gara-gara dengan siwak, ya. Nah, kemudian wa yutahhirul qalb, bisa membersihkan hati kita. Nah, ini banyak lagi. Yang paling penting ini mempermudah kita, membantu kita untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika kita akan meninggal dunia. Nah, ini penting makanya, ya. Kemudian masalah berikutnya adalah ahkamus siwak khamsatun. Hukum bersiwak ada 5. Hukum dasarnya sunnah, hukum dasarnya. Tapi ada hukum-hukum lainnya dalam siwak ini. Yang pertama wajibun. Wajib kita bersiwak kapan? Idza tawaqqafat alaihi izalatun najasah. Apabila kalau tanpa bersiwak di mulut kita ada najis nih. Kalau tidak dengan siwak, najisnya nggak bisa hilang, maka wajib bersiwak untuk menghilangkan najis yang ada di mulut kita. Ya. Kalau nggak bisa hilang juga nih, kalau kita kumpul nggak hilang, tapi kalau pakai siwak hilang tuh najisnya, copot. Nah, ini wajib bersiwak, ya. Yang kedua, wa idza nadarahu, kalau kita nadarin, maka hukumnya jadi wajib. Jadi perkara yang awalnya sunnah kalau kita nadar jadi wajib. Perkara yang yang tadinya mengandung nilai pahala sunnah, kalau nadarkan jadi pahala wajib. Contoh misalnya, kalau misalnya, tapi jangan sembarang menadar, takutnya kita nggak bisa ngerjain. Ya, nadar ini untuk membantu kita supaya lebih termotivasi dalam ibadah. Wah, saya nazar kalau saya dapat gaji, saya mau sedekah, misalnya nih. Ya, nah ini ketika dapat gaji wajib sedekahin. Kan kadang kalau kita nggak nazarin, malas bawaannya. Ya, sunnah doang. Gitu kadang tuh, sunnah aja. Cuma kalau udah saya nazar, kalau saya dapat gaji saya mau sedekah 100.000, berarti wajib nazarin. Disedekahin. Gitu ya. Sama seperti siwak. Siwak hukumnya sunnah. Cuma kalau kita bilang saya nazar nih, saya belum pernah siwakan nih. Saya nazar besok mulai zuhur, salat zuhur saya bersiwak. Berarti ketika salat zuhur wajib bersiwak, gitu ya. Yang kedua hukum siwak mandubun, sunnah, dan ini hukum asalnya. Ya, kapan sunnah? Nah, ini tempatnya banyak. Ya, kemarin dikatakan ya dalam segala kondisi. Di antaranya ketika pengen sholat, pengen wudu, pengen tidur, bangun tidur, pengen hadir majelis ta'lim, ya, pengen baca Quran, pengen ngajar, ya, segala macam, pengen khutbah, ini semua disunahkan untuk bersiwak, gitu ya. Hukum ketiga makruh bersiwak, kemarin tuh udah kita bahas. Bagi orang yang sedang berpuasa setelah zawal, setelah zuhur. Ini menurut sebagian ulama. Tapi menurut pendapat ulama yang lain nggak makruh sama sekali, walaupun sedang puasa, mau sebelum zuhur atau sudah zuhur nggak apa-apa siwakan. Tapi ada yang berpendapat setelah zuhur maka makruh untuk bersiwak. Ya. Yang keempat khilaful aula, kurang baik, ya, bersiwak. Kapan kurang baik, kurang utama? Al istiyab bisiwaki ghairihi biridhah.
apabila kita bersiwak dengan siwak orang lain yang dia ridhoi. Oh, ya. Kita nggak punya siwak nih. Teman kita punya siwak sebelah. Ada siwakan, pinjam dong, boleh nggak? Emang siwakan dia? Nggak bawa, nggak bawa. Ya pakai dah. Nah itu gimana? Khilaful aula, kurang baik. Ente bawa sendiri dong, masa punya orang. Kalau dia ridho, ya. Illa kapan ini hukumnya kurang baik? Illa litabarruk, kecuali kalau kita tujuannya untuk mendapat keberkahan dari orang soleh. Misalnya dari guru kita, atau dari kiai, dari habaib. Kalau lihat para sahabat, rambut Nabi aja direbutin, air bekas wudhu Nabi jadi rebutan, keringat Nabi, ya diambil keberkahannya. Nah ini orang soleh, ya. Dulu ada ketika Nabi Rasulullah ingin berperang, Rasulullah mencari Sayyidina Ali, ya. Mana ini Ali? Datang nih, ya. Ketika datang matanya lagi belekan, sakit mata, armat, lagi sakit mata. Kata Rasulullah, ente telat kenapa? Ini Rasulullah, anak pengen perang cuma mata anak begini, ya. Coba dulu sama Rasulullah, diusap sembuh. Udah ludah ini, udah orang-orang soleh, ya. Dan kalau orang kita, orang kayak kita, gak ada nyari berkahnya, ya. Diludahin ngambek orang, ya. Kalau orang-orang dulu, ya, murid-muridnya ludahin itu, gitu, ya. Orang-orang soleh itu begitu, orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, kadang dari ludahnya doang, gitu. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu bekas minumnya kiai minum nih, harus ngajar nih, ya. Gelasnya masih ada airnya, nggak habis. Itu setelah kiainya pergi, rebutan santri itu minum dikit-dikit, apa-apa itu, nyari keberkahannya, ya. Dari apa? Dari mulutnya, dari bibirnya, dari ludahnya, itu yang kita cari. Oh ini syirik. Nggak ada syirik, nggak ada syirik. Sahabat dulu begitu, ya. Karena keberkahan bukan dari itu orang, tapi dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah kadang memberikan lewat orang lain, ya. Jadi jangan dikatakan syirik nih begini, ya. Misalnya kita punya guru, orang soleh, orang dekat sama Allah, orang nggak jarang maksiat, punya siwak, ya, ngomong sama guru kita, Kiai, Syekh, Habib, boleh minta siwak kita? Katanya dia, siwak yang baru yang bekas, yang udah Kiai pakai atau Habib pakai, oh boleh, kita pakai boleh nggak? Ini nggak apa-apa, itu sunnah begitu. Tabarruk minas sholihin, cari berkah dari orang-orang soleh. Ini mungkin orang-orang yang salafi nggak demen begini nih, ya. Wah, nyari berkah, sahabat aja nyari berkah. Sayyidina Khalid bin Walid setiap perang di topi perangnya naruh rambut Rasulullah. Naruh rambut, apa gunanya rambut? Bawa rambut, gitu, ya. Katanya saya setiap ini, ya, kalau perang dia ada ini, mengharap dengan berkahnya Rasulullah Allah kasih saya kemenangan dalam perang. Tuh, ini sahabat. Masa kita yang orang biasa nggak mutabarukan? Ya, orang-orang dulu, orang-orang Yahudi di Al-Quran diceritakan. Kalau kita bahas masalah bab tabarruk, orang-orang Yahudi itu kalau pengen perang itu bawa kotak yang isinya ada tongkatnya Nabi Musa, isinya, ya benar. Dan mereka mengatakan, ya Allah, saya bertawasul, ya, berwasilah dengan Nabi yang ditunggu-tunggu. Siapa itu? Nabi siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad belum lahir dan Allah kasih kemenangan. Coba baca tafsir biar ngerti itu. Apa itu tawasul, apa itu tabarruk. Jadi kita jangan terlalu asal dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit, jangan. Ayo bahas baik-baik. Lihat sejarah orang-orang dulu. Tapi yang pasti keberkahan itu punya siapa? Ya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari punya orang lain. Allah cuma ditipin ke orang lain. Contoh misalnya begini, ya. Kadang kita datang ke seorang soleh, Bib, Kiai, tolong doain nih air nih, ya. Anak saya sakit, kan bisa ke dokter kan? Bisa nggak ke dokter? Bisa. Ke dokter nggak sembuh. Udah ke dokter mana, tolong Kiai doain. Baca Fatihah doang. Fatihah, mudah-mudahan dia sembuh nih. Wah, sembuh. Apakah yang nyembuh itu Kiai? Bukan, tapi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti kita ke dokter. Apakah dengan dikasih obat yang nyembuhin itu obat itu atau dokter itu? Bukan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada perantaranya. Nah, itu yang dikatakan wasilah, perantara yang perlu kita cari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian pada Allah dan carilah perantara untuk dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak mungkin kenal Allah kecuali lewat perantara siapa? Guru-guru kita. Guru kita nggak mungkin dekat sama Allah kecuali ada gurunya, nyampe dengan tabi'in, nyampe dengan sahabat, nyampe kepada Rasulullah SAW. Ini perlu berhubungan sama orang-orang soleh seperti itu. Ya, nah ini. Jadi kalau saat kembali lagi masalah siwak. Kalau kita punya guru orang soleh, ya,
yang mungkin disebut dengan waliullah, ya apalagi ya kita minta siwak yang kita pakai, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau selain orang-orang seperti itu, kayak kita teman kita nih, kita sama-sama nih fit pinjam siwaknya, itu khilafun aula, kurang bagus. Kurang bagus. Kemudian ada hukum bersiwak haram. Kapan bersiwak haram? Idza kana bi siwaqi ghairihi bidun idnihi walam ya'lam ridha. Apabila bersiwak dengan cara ghosok. Ghosok itu pakai barang orang dan dia nggak tahu dan kita nggak tahu itu apa enggak. Nah, ini nggak cuma masalah siwak doang. Kita pengen dapetin sunnah nih. Wah, siwak kan ke bawah nggak punya nih. Ada siwak punya orang tinggalan. Ya, wah pakai aja dah. Kita nggak tahu dia itu apa enggak. Kita nggak izin dulu sama dia. Ini hukumnya haram, bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Ya, dan ini berlaku di setiap benda. Contoh sendal, yang sering-sering sendal nih. Kalau pengen ke WC, bisa kemana gitu, kecuali mau disiapin sama pengurusnya, disiapin itu nggak masalah. Enggak, ini pengen sono, wah, mau pakai sepatu nih, ribet nih. Pinjamnya sendal siapa? Bodo amat, pakai aja dah. Buat wudu, ini pakai sendal orang. Kita nggak tahu dia itu apa enggak, kita nggak izin sama dia. Ini hukumnya ghosok haram. Haram hukum, walaupun kita balikin dan wajib balikin, haram. Ya, seandainya rusak wajib kita ganti. Kan kita sering, ya. Kalau mungkin di sini jarang. Kalau misalnya pesantren kadang tuh, ya. Cuma kalau kita sudah izin atau kita tahu dia ridho, misalnya kita teman sekamar nih, ya. Lu kalau mau pakai bahasa Betawi nih, misalnya, ya, lu kalau mau pakai sandal pakai aja deh, ya. Mau pakai pin juga pakai aja, ya. Sejarah gua pakai aja, itu nggak apa-apa tuh. Pakai sapu gua kan kadang sapu habis nih, pakai aja fit, lu sapu gua pakai ngomong. Nah, itu namanya teman akrab, itu nggak masalah. Cuma kenal ini orang kenal kita juga kagak. Ngomong juga nggak pernah dipakai barangnya tanpa izinnya, hukumnya haram, dihukumi gosok. Sama seperti nyolong hukumnya. Ya, cuma bedanya kalau nyolong nggak dibalikin, kalau gosok dibalikin. Ya, ini hukumnya sama-sama haram, nggak boleh. Ya, hati-hati nih. Ya, kalau itu sembarangan aja nih, wah sendal udah amat, sendal siapa kayak? Jangan, mendingan kita nyeker aja. Ya, kayak contoh misalnya, ada yang nanya, Ustaz, saya kehilangan sendal sholat Jumat. Ya, bagus sendal saya. Saya tungguin, gak ada, saya cari-cari gak ada. Ada sendal jelek, ya, sendal jepit jelek. Itu apa saya pakai apa gimana? Mungkin dia nyolong sendal saya itu yang pakai sendal jepit. Ya kita kan gak yakin. Siapa tahu tuh orang ketinggalan juga sendalnya. Jadi gimana? Jangan dipakai itu barang orang. Nggak usah. Feeling saya ini sendal yang nyolong nih. Ya itu feelingnya itu doang. Ya gak pasti, jangan. Ya kalau bukan barang kita jangan dipakai. Ini hati-hati nih, ya. Ini perkara-perkara yang kelihatan sepele tapi ada hukum haram di situ, dosa jadinya. Ya, jadi barang-barang kosong ini hukumnya seperti mencuri, cuma bedanya mencuri dikembalikan. Artinya apa? Kalau seandainya rusak wajib kita ganti. Ya, kalau seandainya rusak wajib kita ganti. Jelas kira-kira nih? Ya, hati-hati nih. Ya. Jelas. Ini gosok pulsa, ya, pulsa orang dipakai telepon aja, tentu pulsanya habis, ganti itu pulsa. Ya, kan pulsa nggak kelihatan barangnya, tapi kan ada harganya, ganti itu pulsa orang. Main pakai aja telepon orang, ya nggak boleh ini. Ya, jadi kalau kita bersiwak dengan siwak orang lain tanpa izin dan kita nggak tahu dia itu atau enggak, hukumnya haram, bukan dapat dosa. Bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Jelas kira-kira? Ya. Kemudian siwak ini kayunya yang afdal itu ada derajatnya. Yang pertama an yakuna bi udil arab, pakai kayu arab. Ya, seperti yang kemarin saya contohkan seperti ini. Ya, ini lebih afdal. Kalau nggak ada, summa jaridun nakhl, kemudian dari pelepah kurma tuh, ujung-ujungnya tuh, kan pohon kurma kayak pohon apa tuh, ambil ininya, nah itu ambil, atau dari cabang-cabangnya dipakai. Kalau nggak ada, cuma masalah kita nggak ada kurma di sini, pohon kurma nggak ada, aduh udah dijual kalau begitu doang, nggak ada pohonnya. Pindah kemudian nggak ada juga, summa uduz zaitun, dari kayu pohon zaitun, ya minyak zaitun tuh, ya itu pakai kalau ada. Tapi kita nggak ada juga ya. Pohon zaitun nggak ada juga sih, ya. Jual sih. Paling, Ada yang jual. Ada yang jual pohonnya? Bukan. Oh, kayunya. Oh ya, itu boleh pakai. Kalau nggak ada kayu arab, ya. Tapi insya Allah lebih banyak kayu arab sekarang. Kemudian, summa kulli udin lahu raihah. Kemudian setiap kayu yang memiliki bau yang enak, cendana misalnya, gaharu, boleh kita pakai siwakan. Ya. Mahal tapi ya. Seandainya gitu sayang, ya. Summa baqiyatul aqwat, kemudian pohon-pohon lainnya kalau emang nggak ada. Ya, ini kalau nggak ada nih kebangetan ya.
Makanya beli aja dah kayak arok tuh murah kok, ya paling 10.000 ya. Kemudian yang afdalnya an yakuna bil arab al munadda bil ma. Afdalnya itu kalau pakai siwaknya itu dibasahi dengan air. Jadi kalau bisa dibasahi dulu baru kita siwak supaya nggak terlalu kasar di gigi gusi kita, nggak sakit jadinya ya. Jadi kan bikin siwak kan berarti ya yang awalnya begini nih, kemudian kita potong dikit-dikit ujungnya pakai pisau, udah kelihatan putih-putihnya tuh dagingnya, kita gigit aja sampai halus, jangan sampai habis kan. Habis potong lagi ya, minyak-minyakin aja gitu sampai seperti bulu sikat. Habis itu kita pakai, itu caranya seperti itu, dibasahin pakai air ya. Tsumma al-munadda bima'il wardi. Kemudian Ustaz, air putih nggak ada nih, air murni. Kemudian boleh pakai air mawar kalau ada. Ya kalau nggak ada, Ustaz air mawar nggak ada juga. Ya air mawar yang dipakai buat ya kalau kita lagi ziarah ya atau lagi akikah biasanya itu ya ada air mawar. Nggak ada Ustaz, nggak ada yang jual. Tsumma al-munadda birri. Nah, ya basahin dengan ludah itu sendiri. Basahin ludah, oke. Ya biar nggak kering. Ya. Kemudian yang bagusnya itu siwaknya itu tsumma rutab yang kayunya masih basah. Nah, maksudnya baru dipotong gitu. Jadi kita nggak ada di sini. Kalau waktu saya di Hadramaut itu benar-benar ngambil itu dari pohonnya itu potong sendiri ya. Nah, atau dijual masih seger, masih ada pedas-pedasnya kalau digigit. Nah, itu yang enak tuh, yang bagus seperti itu. Kalau nggak ada tsumma habis baru yang kering, udah kering ya. Nah, kemudian sekarang jualnya itu dipres pakai plastik jadi masih agak segar. Nah, itu bagus ya seperti itu caranya ya. Kemudian bagaimana caranya? Mas saya ajarkan. Jadikan tangan kelingking ya di bawah ya, ibham juga di bawah ini tuh. Di posisi begini, yang 3 di atas, telunjuk tengah manis di atas, yang kelingking, yang ibu jari di bawah. Seperti ini, megangnya seperti itu ya. Kemudian cara penggunaan juga sudah saya terangkan, ada 2 kaifiyah. Ada yang berbentuk seperti akan dilakukan dari tengah sini ya. Berapa kali? Minimal sekali sunahnya, tapi afdalnya 3 kali. 1, 2, 3 ya. Atau seperti huruf 0 ya. Huruf 0 lagi, angka 0 atau huruf O gitu ya. Dari kanan ke kiri 3 kali ya. Jelas ya. Nah kemudian lisan kita juga sunnah disuakin, tapi dengan cara tulan, la ardon, tulannya dari atas ke bawah, bukan kiri kanan, gini. Ya 3 kali, bukan begini, enggak. Ya sunnahnya begitu. Ya. Kemudian siwak juga disunahkan alla yazida ala shibr, jangan melewati 1 jengkal gini, segini 1 meter, susah nyiwakinnya. Ya, apalagi ngantonginnya gimana ngantonginnya? Kalau kayak pakai tongkat ini sekarang. Ya, nggak usah panjang-panjang. Ya, jangan terlalu panjang dan juga jangan kurang dari 4 asabi, 4 jari. Segini siwaknya, pendek amat segini. Nyawakinnya susah. Ya, jadi jangan kurang dari 4 jari, jangan lewat dari 1 shibr. Ya, ini sunnahnya menggunakan siwak. Kemudian baca doa ketika pengen siwak, Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, putihkan dengan siwak ini gigi saya. Wa syuddad bihi lisani, dan kuatkan gusi saya ya. Fatabit bihi lahati, dan juga kuatkan lahat saya ini kerongkongan saya. Wa afsah bihi lisani, dan juga berikan dengan siwak ini lisan saya jadi fasih ketika berbicara, gampang ngomongnya. Kan kadang-kadang ada orang tuh ngomong gagal atau enggak enak didengarnya itu. Keberkahan siwak tuh ngomongnya jadi enak. Barik difi, dan berkahi saya dengan sebab siwak ini. Wa asbitni alaihi, dan berikan saya kemantepan dengan menggunakan siwak ya arhamar rahimin gitu ya. Jadi biar mantep, jangan sekali doang nih, besok udah lagi. Bisa terus pakai siwak ya. Usahakan siwak tuh ada di mana-mana. Guru saya itu mengajarkan di kamar mandi ada siwak, di kamar tidur ada siwak ya, di kantong kita mana-mana ada siwak gitu. Jadi jangan cuma 1 doang. Kalau lupa kan udah ada cadangannya. Ya, sama kayak handphone, baterai ada cadangannya. Masa siwak ada cadangannya? Gitu ya. Kadang kita berjam-jam pegang handphone, ya kan? Ini kalau untuk Quran, untuk yang syariat sunnah-sunnah, lah jarang-jarang banget. Yang ngomong sama juga yang ngomong gitu ya. Nah ini. Kemudian permasalahan yang berhubungan dengan siwak, ya. Yusannu bad'uriqihi 'inda awal istiyaqihi bi siwakin jadid. Kalau kita punya siwak yang baru, disunahkan ya ketika siwak yang pertama kali kan masih pedas-pedas tuh. Itu jangan diludahi tapi ditelan. Itu yang obatnya. Ya menguatkan
tenggorokan muatan gusi gitu ya. Jangan dibuang. Ya. Wala yusannu masu, apakah sunnah kita nyedot-nyedot siwak? Enggak sunnah. Biasa aja udah gitu, enggak usah gitu. Emang minuman apa ya? Agak perlu disedot ya. Kemudian wa'an yansibahu bil ardi wala yatrahu ardana. Kalau kita enggak mau kita kantongin, naruh siwaknya diriin. Jangan begini, tapi didiriin gitu ya. Kemudian juga itu sunnah begitu ya. Wa yukrahu ghamsuhu fi ma'i wudu'ihi wal istiaq bi tarafaihi, dan makruh kita merendam siwak ini di air ya, di air wudu kita rendam siwak kita makruh. Enggak usah dikit aja kita basahin, kita buat siwakan ya. Kemudian juga makruh bersiwak dengan kedua ujungnya, kiri kanan. Sini bikin. Oh, dari sini. Itu makruh begitu. Satu aja. Kalau udah kelihatan kotor, potong, bikin lagi. Ini irit, siwak itu irit, enggak mahal. Ya, 15.000, 10.000 itu bisa berkali-kali pakai, itu lama. Kalau rokok kan satu batang habis buang, nggak bisa diulang lagi. Ini bisa nih, ya berkali-kali nih. Ayo bersiwak, jangan malu-malu ya. Kemudian pembahasan kemarin ya, bagaimana bersiwak dengan jari. Ya, kalau jari orang lain, cukup nggak dengan jari orang lain? Yang kasar, dengan syarat kasar. Kalau kayak saya ini nggak kasar nih, ya ini halus nih. Ya, ini jari tukang, ya, tukang bangunan, ya, yang kasar-kasar tangan itu. Gimana nih? Kan dia bisa kita menghilangkan kuning-kuning gigi. Ini katanya ulama mengatakan boleh. Ulama sepakat mengatakan boleh asal dia mau, tapi siapa yang mau? Pinjam tangannya bang, mengapa disiwakan? Cuma nggak ada yang mau, ini masalahnya. Saat dia mau boleh, nggak masalah, ya berkah. Kemudian kalau tangan sendiri bagaimana? Tangan sendiri nggak sah, ya. Menurut sebagian ulama nggak, tangan sendiri tidak sah walaupun udah putus dari tangannya. Ya, karena sunnahnya kalau anggota tubuh kita terpisah, sunnahnya dikubur. Kuku kita potong, kubur. Rambut kita gunting, kubur. Sunnahnya begitu. Nah ini ente punya tangan saya sayang kasar buat siwakan, jangan kuburin. Ya, diamputasi buat siwakan, jangan. Beli aja siwak. Masa pelit banget sih. Ya, pulsa aja 50.000 sebulan nggak apa-apa, siwak nggak mau ya. Ini ya, jadi kalau misalnya kita gunakan siwak setiap saat ya. Kemudian juga itu hal-hal yang berhubungan dengan siwak, dan insyaallah pertemuan berikutnya di jam 1 ya, pembahasan kita berikutnya masalah wudu. Bagaimana wudu yang benar, bagaimana sunnah-sunnahnya, apa rukunnya, apa doanya, ini akan kita bahas insyaallah pertemuan berikutnya. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup pengajian kita? Baik, sesuai tema dalam tema. Silakan. Siwak harus dicuci nggak sih? Siwak harus cuci nggak? Cucinya jadi itu aja, dibasahin sama air. Nggak usah pakai sabun, nggak usah pakai apa ya, cuci biasa aja. Kalau sudah kelihatan kotor, potong, mesti ganti lagi. Gitu ya, nggak sunnah dicuci, pakai sabun gitu, biar disikat-sikat nggak sunnah gitu. Ya. Sama kayak kita sikat gigi kan bersih gitu doang, pakai air doang, sama siwak begitu. Ada lagi yang nanya? Kalau sikat gigi sama nggak? Sikat gigi sama nggak dengan siwak? Kalau kita sikat gigi, kita niatkan bersiwak, jadi perlu niat ya. Kayak misalnya kita pakai siwak nih, pengen sholat, saya niatin dalam hati, saya niat bersiwak untuk sholat, jadi dapat pahala. Kalau gini-gini doang, sunnah yang nggak diniatkan nggak dapat pahala. Contoh, kita wudu nih. Kan sunnahnya cuci tangan dulu ya kan, selain menyelangkai jari-jari, kumur, ini kan sunnah semua. Tapi harus diniatkan. Kalau tidak diniatkan, maka tidak mengandung pahala. Sama seperti siwak harus diniatkan. Begitu juga sikat gigi. Bagaimana Ustaz? Saya pagi sikat gigi, malam sikat gigi. Kalau saya niatin siwak dapat pahala? Dapat pahala. Karena memenuhi syarat. Sikat gigi itu perkara yang kasar yang bisa mencabut kotoran di gigi kita. Jadi diniatkan siwakan, gitu. Jadi dapat pahalanya. Jelas? Ya, makanya kalau pengajian kemarin kita bahas, kalau seandainya siwaknya kita nggak bawa, kita bawa sikat gigi, boleh nggak? Pengen sholat bawa sikat gigi, siwakan, boleh. Misalnya nih, sesuai kayak kalau siwak nggak punya, jari susah banget, saya bawa sikat gigi, boleh nggak? Ya boleh, pakai aja. Ya cuma orang liatin ya kapan sikat gigi di sini. Cuma nggak apa-apa. Atau kemarin sudah kita katakan dengan bahan yang agak kasar, seperti ujung baju kita, ujung kerah kita ini boleh agak kasar. Cuma kalau sininya halus ya. Atau anduk yang agak kasar, anduk tukang baja itu kenek. Jadi yang bersih, jangan yang bekas. Ini pakai siwak kan boleh, karena dia agak kasar. Cuma kalau halus ya nggak sah. Kayak tadi Palmer tuh kan, nah itu nggak sah tuh kehalusan. Ya, apalagi ada lagi menanya, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita tutup pengajian kita ini. Ya, insyaallah besok pembahasan kita sudah ganti lagi, itu bab wudu. Ya, bagaimana wudu yang benar menurut syariat.
dan apa sunnah-sunnahnya, apa fadilahnya, ya kita bahas insyaallah pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah cinta kita kepada Rasul dan sunnah-sunnahnya, bisa memotivasi diri kita untuk lebih menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang dekat tempatnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.